pada soal nomor 2, nomor dibuat menggunakan rumus. Kita pakai saja cara paling mudah tadi. Kita bikin di sini 1, lalu di bawahnya 2, kita blok, lalu kita seret saja. Nah, begitu. Bisa juga menggunakan namun bisa juga menggunakan rumusan dari ini, dari fill, series, dan juga kita ubah ke kolom, lalu kita step value, lalu kita ketik 10, lalu oke kan. Oke. Lalu nomor 2, jumlah nilai rata-rata yang mana ini diambil dari UTS, UAS, dan tugas terstruktur mana ini 3, 4. Nah, caranya rumus yang dipakai adalah sama dengan average, lalu dalam kurung kita blok saja, kita blok yang keempat ini, kita blok, tutup kurung, lalu kita enterkan, maka akan mendapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan nilai. Nah, itu dia hasilnya. Untuk nilai huruf menggunakan tabel ketentuan di sini, menggunakan rumus if. Dan rumus yang dipakai adalah sama dengan if dalam kurung H3, yang mana itu mengacu pada di sini, H3 lebih besar atau sama dengan 85, maka dia akan diisi menjadi A. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan mengcopy saja seharusnya dan akan menghasilkan tabel-tabel berikut. Nah, kemudian kita jelaskan lagi H3 lebih besar atau sama dengan 80, maka akan diisi dengan B. Jika tabel H3, sel H3 lebih besar atau sama dengan 75, maka akan diisi C garing B. Lanjut, jika sel H3 lebih besar atau sama dengan 70, maka diisi C. Kemudian, jika sel H3 lebih besar atau sama dengan 60, maka diisi B. Kemudian yang terakhir, jika if dalam kurung, jika selnya H3 lebih kecil dari 60, maka diisi E. Pada setiap komputer akan ada perbedaan, ada yang menggunakan koma atau titik koma, tergantung dari petunjuk yang di bawah ini apa. Di komputer atau di personal komputer yang saya menggunakan titik koma. Dan juga untuk pemberian value if true atau if false-nya itu akan menggunakan tanda kutip. Lalu kita enterkan saja. Nah, lalu kita seret. Nah, nanti akan keluar hasil sesuai dengan apa yang kita perintahkan tadi. Lalu untuk keterangan nilai, nomor 4, jika nilai lebih dari 70, lebih atau sama dengan 70 dinyatakan lulus. Jika lebih kurang dari 70, maka remedial menggunakan rumus if. Maka kita akan gunakan rumus if. Sama dengan if dalam kurung H3 lebih besar dari 70 sesuai dengan soalnya, maka akan diberi lulus. Dan kita beri titik koma, if dalam kurung H3 lebih besar dari 70, kita beri lagi titik koma dalam kutip remedial, lalu kita beri titik koma dan value if false. Kadang-kadang kita bisa membuat itu menjadi false atau nol. Yang sering digunakan adalah nol atau false. Terus kita tutup kurung lalu enter saja. Nah, kemudian kita seret saja. Iya. Ini nilainya tidak lebih dari 70, maka dia remedial. Tidak lebih dari 70, maka mereka semua remedial. Betul sesuai dengan rumus. Lalu untuk keterangan kehadiran, nomor 5, jika kehadiran lebih dari 10 dinyatakan lulus, sedangkan jika di bawah 10 mengulang, maka rumus yang kita pakai adalah if sama dengan if dalam kurung C3 lebih besar dari 10, titik koma dalam kutip lulus, titik koma, if dalam kurung C3 lebih kecil dari 10, titik koma dalam kutip mengulang, lalu titik koma dan 0 untuk memberi value if false. Lalu kita enterkan, lalu kita seret kembali. Nah, begitu dia, sesuai.
daftar kehadirannya kurang dari 10, maka dia mengulang. Begitu juga dengan yang paling bawah. Kemudian soal nomor 6, tambahkan kata hari di kehadiran. Maka kita akan tambahkan, pertama-tama kita akan blok. Kita pergi ke sini, kita pergi ke custom, kita spasikan, kita beri dalam kutip hari, tutup kutip, lalu kita enter. Ini adalah hasilnya, contoh sampelnya. Oke, dan jadi. Lalu untuk total nilai kelas dan di bawahnya digunakan fungsi statistik, jawaban dalam bentuk video. Total nilai kelas menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung D3, yang mana sebagai contoh saya akan contohkan UTS D3 saya blok sampai dengan sel D12, maka saya enterkan, mendapat hasil 726. Lalu untuk nilai rata-rata menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian saya memblok jumlah nilai rata-rata mahasiswa, lalu saya enterkan, maka keluarlah hasil 77 sebagai rata-rata nilai kelas. Untuk mencari nilai terendah, rumus yang kita pakai adalah min dalam kurung sama dengan min dalam kurung H3 lalu kita blok, terus kita enterkan. Nah, nilai yang terendah adalah 56,25, yang mana ini. Terus untuk mencari nilai tertinggi sama seperti mencari nilai terendah, hanya saja rumus yang kita pakai adalah max. Jadi rumus yang dipakai adalah sama dengan max dalam kurung H3 sampai dengan H12. Lalu kita enterkan, maka akan mendapat hasil 92,50, menjadi nilai tertinggi. Untuk mencari nilai sering yang muncul, saya akan menggunakan rumus sama dengan mode dalam kurung D3 G12, maka hasil yang keluar adalah 90 sebagai nilai yang sering muncul. Dan untuk yang terakhir, untuk menentukan jumlah data, maka yang dipakai adalah rumus count. Jadi rumus yang dipakai adalah sama dengan count dalam kurung D3 sampai dengan G12, yang mana itu adalah ini, dan total nilainya adalah atau jumlah data adalah 40, yang mana ini adalah 4 baris dikali 10 kolom, maka akan menjadi 40 dan hasilnya adalah tetap 40. Saya rasa begitulah cara mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.